Shalom jemaat Tuhan. Haleluya, bersuka cita pagi hari ini, amin saudara. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Kita percaya kita ada di tahun ini, kita ada bisa merayakan Natal di tahun ini semua karena kebaikan Tuhan, amin. Mari beri salam kiri kananmu, kasih senyum yang terbaik. Katakan selamat Natal, Merry Christmas, haleluya. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, jemaat Tuhan, haleluya, dengan sukacita mari beri salam kiri kanan. Sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami dapat merayakan Natal di tahun ini, kami percaya semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Tidak dapat kami membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Hanya kami mau datang membawa pujian penyembahan kami, naikkan syukur kami di ibadah Natal pada saat ini Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga berakhirnya, nama Tuhan saja ditinggikan, nama Tuhan saja dimuliakan. Kami bersyukur, yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Hark how the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away, Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, that is the song which will ring all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they come, raising the sound, oh, and the bells telling the tale. Gaily they ring while people sing songs of good cheer. Christmas is here, merry, 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 merry Christmas, merry, 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 merry.
Haleluya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita yang dahsyat. Mari angkat tangan bersama. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari semua Tuhan angkat kedua tanganmu, katakan kemuliaan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari yang bersyukur berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Mari jemaat Tuhan. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Katakan oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari yang percaya angkat kedua tanganmu, katakan kemuliaan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari engkau yang percaya, mari agungkan Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, sama-sama serukan kemuliaan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Mari sekali lagi jemaat Tuhan sambil mengangkat tanganmu. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Katakan di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Yang bersuka cita, boleh lambaikan tangan buat Allah kita yang dahsyat, saudara. Haleluya. Mari bersama-sama kita bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Mari jemaat Tuhan. Hey. Mari sama-sama dengan sukacita katakan. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's born child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Long time ago in Bethlehem,
So the Holy Bible says, Mary's born child, Jesus Christ was born on Christmas Day. How now hear the angels sing, a King was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Yang bersuka cita boleh sama-sama katakan, yeay! Mari semua Tuhan. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's born child, Jesus Christ was born on Christmas Day. Semua Tuhan dengan sukacita katakan, long time ago. Mary's born child. Yang bersuka cita boleh lambaikan tanganmu. Hark now hear the angels sing, a King was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Hark now hear the angels sing, a King was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day. Haleluya. Yang bersuka cita berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Berapa banyak jemaat Tuhan di sini yang bersuka cita, boleh lambaikan tanganmu saudara. Boleh bagikan sukacita kiri kanan, katakan Tuhan Yesus sumber sukacita kita. Haleluya. Mari sama-sama puji Tuhan. Amin saudara. Bertepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Yang sama-sama bersuka cita, sama-sama katakan, mari semua Tuhan. Say, go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Say, go tell it on the mountain, that Jesus Christ is Lord. Once again, come on. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, that Jesus Christ is Lord. Katakan di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyi gembala surga gembira mendengar. Katakan hai, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Haleluya. Yang percaya di Allah sumber sukacita kita, mari lebih lagi bersukacita buat Allah kita yang dahsyat. Sama-sama katakan hai, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Everybody sing, go, go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain, that Jesus Christ is Lord. Berapa banyak jemaat Tuhan yang bersuka cita pagi hari ini, boleh lambaikan tanganmu. Boleh sama-sama katakan, buat Allah kita yang dahsyat. Mari jemaat Tuhan katakan, go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Say go, tell it on the mountain, oh that Jesus was the God.
banyak wajah-wajah yang bersuka cita pagi hari ini, amin. Kita bersuka cita sebab hari ini hari yang spesial, amin. Coba lihat kiri kanan, kasih tos bilang begini, Tuhan Yesus mengasihimu, haleluya. Haleluya. Selalu ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Kita mau bersuka bersorak bagi anak kita pagi hari ini. Saudara boleh goyang kiri, goyang kanan. Ini hari yang spesial. Kita merayakan kelahiran juru selamat kita, amin. Haleluya. Sama-sama. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bagi kami semua. Haleluya. Dia Yesus buat kami. Dia Yesus salah kami. Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi katakan dia lahir. Dia lahir. Katakan dia lahir untuk kami. Untuk kami. Dia bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus salah kami. Sang penebus juru selamat dunia. Bolehkah kita lambaikan tangan kita dua-dua semua? Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Sekali lagi dia itu firman Allah. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi. Amin. Yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Biar musik memuji Tuhan. Haleluya. Saudara boleh goyang kiri, goyang kanan. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Dia itu firman Allah semua. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Haleluya. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala. Katakan dia Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas segala raja. Sekali lagi. Dia Raja di atas segala raja. Yang percaya serukan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan saudara. Haleluya. Hari yang spesial harus kasih yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Mari tundukkan kepala sebelum kita memberi saudara. Terima kasih buat sukacita yang luar biasa. Hari ini kami merayakan, kami memperingati hari kelahiran Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah mau lahir bagi kami semua Tuhan. Terima kasih sudah ada di hati kami, bertahta di kehidupan kami. Saat ini Tuhan, hari yang spesial ini, kami mau menabur bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi. Kami memberi dengan sukacita, kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, bahkan berkati hamba-hamba-Mu yang menjalankan persembahan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang oleh karena kasih-Nya kami Gereja Betel Indonesia pada hari ini dapat kembali memperingati hari kelahiran Yesus Kristus pada hari ini
25 Desember 2023 dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Karena itu, saya sebagai gembala dan keluarga mengucapkan Selamat Hari Natal 2023 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2024 bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Muda Lydia Toding bersama keluarga mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember 2023 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2024. kiranya sukacita Natal selalu mewarnai kehidupan kita dan kita tetap semangat, tetap optimis, tetap mengandalkan Tuhan dalam kita menjalani tahun baru, tahun anugerah Tuhan, tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Youth Pastor Gereja GBI Woodward bersama keluarga ingin mengucapkan terima kasih bagi setiap jemaat Tuhan untuk setiap dukungan dan doanya bagi Komisi Pemuda dan Anak Gereja GBI Woodward Palu. Bahkan dalam kesempatan ini saya bersama keluarga ingin mengucapkan Selamat Hari Natal tahun 2023 dan selamat menyongsong tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya PDM Petrus Sewang beserta keluarga mengucapkan Selamat merayakan Natal 25 Desember 2023 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati. Saya dari tim pengembangan mengucapkan banyak terima kasih atas seluruh partisipasi jemaat Tuhan selama pengembangan gereja di tahun 2023. Dan pada kesempatan ini kami mau mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2023 dan selamat menyongsong tahun yang baru 1 Januari 2024. Semoga di tahun 2024 pengembangan gereja Tuhan akan semakin luar biasa. Kalau tahun 2023 Tuhan sanggup menolong, kami percaya di tahun 2024 Tuhan akan semakin menolong dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari Taman Bunga Pelangi Tomohon, kami WBI mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami tim Better Media GBI Woodward Palu mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Tim pemuji GBI Woodward mengucapkan Ibadah raya minggu depan 31 Desember 2023 hanya dilaksanakan satu kali pukul 10 pagi. Informasi ibadah tutup tahun 31 Desember 2023, ibadah akan dilaksanakan pukul 10 malam dan akan disertai dengan perjamuan kudus, pengurapan minyak, dan pembagian ayat-ayat mas. Ibadah Tahun Baru 1 Januari 2024, ibadah akan dilaksanakan satu kali pukul 10 pagi. Dan jemaat Tuhan akan membawa persembahan ucapan syukur awal tahun Buah Bungaran. Semoga sukacita dan damai Natal menyertai kita semua. Merry Christmas and Happy New Year. Haleluya, puji Tuhan. Mari siapkan hatimu saudara. Kita akan lebih lagi menyembah Tuhan. Mari fokuskan hati kita sama Tuhan.
Sebab dia tidak hanya lahir untuk kita semua, dia ada dalam hati kita. Amin, saudara. Haleluya, haleluya. Tuhan engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib, dia mulia, dia agung, dia cinta daku, dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sekali lagi sama-sama nyanyikan. Dia sungguh indah, dia Yesus. Nyanyikan pujian ini sebagai doa kita sama Tuhan. Dia ajaib, dia mulia, dia agung, dia cinta daku dan ampuniku, dan ampuniku. Ya Tuhan. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari sambut Yesus di hatimu. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Mari beri penghormatan bagi Allah kita. Hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Saya rindu jemaat nyanyikan. Dia sungguh indah. Dia sungguh indah. Kau bisa taruh tanganmu di dadamu, saudara. Yesus sungguh indah bagi kita. Amin. Haleluya. Kau ajaib Tuhan. Kau mulia. Kau agung.
ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanmu. Sama-sama kita sambutlah Yesus. Mari kita tinggikan Dia. Tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, angkat tanganku. Oh, yang kami puja Tuhan. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Kami mau beri penghormatan kami kepadamu. Hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mari angkat tanganmu sama Tuhan. Ku angkat tanganku. Hanya Kau yang kami puja Tuhan. Ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus. Mari buka tanganmu di hadapan Tuhan. Sambut Dia. Tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, bagi yang mulia. Ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Biar jemaat sambil buka tangan katakan, sambutlah Yesus. Kami menyambut Engkau Yesus di hati kami. Mari tinggikan Dia semua. Berikan penghormatan. Yesus Katakan Kau ku puja dan ku sembah. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya.
tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Mari tinggikan, mari sembah Raja kita. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Kami sembah, kami sembah. Kami mau berikan penghormatan kami kepadamu, sebab Engkau Allah yang lebih dahulu mengasihi kami. Sebab cintamu besar bagi kami Tuhan. Kasih-Mu besar bagi kami Yesus. Haleluya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Kepadamu dengan penuh ucapan syukur, bahwa kami bersyukur kami dikasihi oleh Tuhan, kami diterima apa adanya oleh Tuhan. Kami percaya hidup kami semua karena kasih-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat kami banggakan dalam hidup kami. Kami hidup karena kemurahan Tuhan. Semua yang ada pada kami itu asalnya daripada Tuhan. Kami bersuka cita di hari yang spesial ini Tuhan. Sebab Engkau sudah menaruh damai sejahtera dan sukacita dalam hati kami. Kasih-Mu besar bagi kami Tuhan. Kasih-Mu luar biasa bagi kami Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih yang ku terima dari Allah tak berkesudahan, cinta yang ku rasa takkan pernah berubah. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setiamu Tuhan, setiamu
kami yakin setiamu kekal sampai selama-lamanya Tuhan. Amin, amin. Setiamu kekal selamanya. Mari berdiri bersama saudara, angkat tanganmu. Kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini kami jemaat Tuhan yang datang beribadah kepada Engkau. Sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa. Engkau memberikan kesempatan lagi bagi kami untuk dapat berada pada puncak peringatan hari kelahiran-Mu Tuhan. Pada kurang lebih 2000-an tahun yang lalu, Engkau telah membuktikan kasih-Mu kepada kami manusia yang berdosa. Engkau rela datang ke dunia untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Itulah sebabnya kami penuh dengan ucapan syukur pada hari ini. Sebab kami tetap merasakan bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau adalah Allah yang berlimpah dengan anugerah. Kami boleh merasakan Tuhan, ada kekuatan, ada kepuasan bersama dengan Tuhan. Kami selalu sadar kalau tanpa Tuhan kami tidak tahu apa yang sudah terjadi dalam hidup kami. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, Engkau terus menuntun kami. Sekalipun kami harus melalui berbagai-bagai masalah, persoalan hidup, tantangan hidup. Tetapi ternyata Tuhan memberikan kepada kami kekuatan. Tuhan selalu memelihara kami. Tuhan selalu menyatakan kasih-Mu yang besar. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya setiap pujian penyembahan yang kami sudah naikkan di hadapan Tuhan. Sudah menjadi sebuah persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kini tiba saatnya kami akan membuka hati kami untuk kami mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Oh Tuhan, urapi setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu. Agar apa yang hamba keluarkan itu bukan kehendak hamba. Tetapi biarlah kehendak-Mu Roh Kudus yang akan membawa kami semua untuk semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan kami boleh semakin mengenal Allah yang kami sembah. Dalam Yesus Kristus adalah Allah yang luar biasa. Yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali boleh berada di hari ini. Tepatnya tanggal 25 Desember 2023. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema dari khotbah saya pada hari ini adalah makna kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Kita bisa lihat di dalam Injil Lukas 2 ayat 10. Itu adalah berita yang disampaikan oleh para malaikat kepada gembala-gembala bahwa sesungguhnya kelahiran Yesus itu merupakan sukacita besar.
Manusia mau rasa sukacita atau tidak, tetapi sebenarnya itu adalah kesukaan besar bagi seluruh bangsa, seluruh umat manusia. Demikian firman Tuhan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat dan merenungkan makna kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Apa sih maknanya? Kenapa kelahiran Yesus mendatangkan sukacita besar bagi seluruh bangsa di dunia? Tidak ada yang terkecuali. Saudara-saudara, hal yang pertama yang akan kita renungkan, bahwa kelahiran Yesus merupakan penggenapan janji keselamatan bagi manusia yang berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Kejadian 3 ayat 15, saudara-saudara, yang lalu pernah disinggung oleh Pendeta Mel Atok. Sebenarnya janji keselamatan itu sudah disampaikan oleh Allah pada saat manusia itu jatuh di dalam dosa. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya itu keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu. Kepala siapa? Kepala si ular, kepala si iblis. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Memang itu harus ada pengorbanan. Dan keturunan dari perempuan itu akan diremukkan tumitnya. Artinya ada sebuah pengorbanan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini berarti bahwa sejak manusia itu jatuh di dalam dosa, maka Allah sudah menjanjikan akan ada satu saat keturunan dari perempuan ini akan mengalahkan kuasa iblis yang sudah menjatuhkan manusia. Akan datang seorang penebus dari keturunan perempuan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada banyak nubuatan-nubuatan di dalam Alkitab yang menubuatkan akan datangnya seorang penebus. Di dalam Yesaya, dalam kitab Mika, ya, saudara-saudara, Mazmur, dan banyak lagi. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita semua bahwa tidak ada satu bayi pun di dunia ini yang kelahirannya disampaikan oleh malaikat. Coba saudara pikir, adakah seorang bayi yang dilahirkan selama dunia ini ada yang kelahirannya diberitakan oleh malaikat? Sekalipun dia adalah anak raja, anak presiden, sekalipun yang lahir adalah tokoh agama yang diagung-agungkan, tidak ada dari antara mereka yang kelahirannya diberitakan oleh malaikat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hanya kelahiran Sang Juru Selamat itulah yang diberitakan oleh malaikat di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 8 dan seterusnya. Tentunya saudara-saudara sudah banyak mendengar khotbah-khotbah Natal. Hanya Yesus yang lahir dan pemberitaannya itu disampaikan oleh para malaikat. Dan kemudian firman Tuhan katakan diiringi oleh sejumlah besar bala tentara sorga. Injil Lukas 2 ayat 13. Di situ dikatakan, ya saudara-saudara. Injil Lukas 2 ayat 13. Dan tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Saudara-saudara, hanya Yesus yang kelahirannya diberitakan oleh malaikat. Dan kemudian ada sejumlah besar bala tentara Allah memuji-muji Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa hal ini terjadi sesuatu yang spektakuler? Karena memang kelahiran Yesus itu sudah dibuatkan untuk
menyelamatkan manusia yang berdosa. Saudara-saudara, saya mau katakan bahwa dosa itu bukan sekedar pelanggaran moral. Dosa bukan sekedar kita membuat sebuah kesalahan dan begitu mudahnya kita meminta maaf. Tetapi dosa yang dilakukan oleh manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, itu adalah sebuah pelanggaran atau pemberontakan kepada Allah sehingga merusak jati diri manusia. Pemberontakan kepada Allah karena tidak taat pada Allah. Tidak taat pada perintah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sudah memberitahu kepada Adam, tetapi Adam tidak mendengarkan. Artinya mereka memberontak terhadap Allah. Sehingga itu merusak jati diri mereka sebagai manusia. Yang sebenarnya manusia itu diciptakan menurut gambar Allah. Saudara, di dalam Kejadian 2 itu dikatakan. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, manusia itu diciptakan menurut gambar Allah. Artinya bahwa manusia itu akan merefleksikan kemuliaan Allah. Itulah sebabnya manusia ketika berada di tanaman Eden, saudara-saudara, mereka itu selalu bisa berhubungan dengan Tuhan. Mereka bisa berbicara dengan Allah karena mereka itu suci. Tetapi saudara-saudara, pada saat manusia itu jatuh di dalam dosa, maka kemanusiaan yang menurut gambar Allah itu rusak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia tidak lagi memberikan gambaran seperti Allah pencipta mereka. Tetapi karena dosa, manusia memberikan gambaran si perusak gambar Allah itu, yaitu iblis. Sehingga manusia merefleksikan segala perbuatan-perbuatan yang jahat. Saudara-saudara, di dalam firman Tuhan dalam Kejadian 6 itu dikatakan bahwa kecenderungan hati manusia itu selalu melakukan hal-hal yang jahat. Yang dapat menyakitkan hati Allah. Karena apa? Rusak jati diri manusia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu di dalam Roma pasal 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-12, firman Tuhan menulis tidak ada seorang pun yang berakal budi. Saudara perhatikan, hanya manusia yang memiliki akal budi. Selain itu, kita tahu selain itu makhluk hidup itu apa? Binatang. Binatang tidak punya akal budi. Tetapi karena dosa, dikatakan oleh firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ayat 12. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Itulah sebabnya di dalam Yesaya 64 kalau ayat 6 kalau tidak salah. Di situ dikatakan bahwa kesalehan manusia itu seperti kain kotor. Bagaimanapun kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, firman Tuhan berkata itu seperti kain kotor. Kelihatan baik tapi di hadapan Allah itu adalah seperti kain kotor. Karena kehidupan kita, jati diri kita sudah rusak oleh dosa. Apapun yang kita lakukan, itu tidak lagi berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada satupun manusia yang berakal budi. Manusia sudah menyeleweng. Manusia tidak lagi mencari Allah. Walaupun kelihatannya dia mencari Allah, tetapi sebenarnya hatinya jauh dari Allah. Itulah sebabnya firman Tuhan tadi berkata, manusia tidak berguna. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya merenungkan hal ini, bahwa sebenarnya dosa telah merusak kehidupan manusia. Itulah sebabnya kita melihat saudara-saudara, kelakuan dan sifat manusia memang sudah rusak. Manusia yang tidak mencari Allah,
manusia yang tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, rusak saudara. Itulah sebabnya saudara-saudara di dalam kitab Mazmur pasal 49 ayat 21 dikatakan demikian. Mazmur 49 ayat 21. Firman Tuhan berkata, ya, mana itu? Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Perhatikan saudara. Manusia yang dengan segala kegemilangannya. Manusia dalam keadaan yang mungkin dalam kekayaannya, dalam kehormatannya. Tetapi tidak punya pengertian. Di dalam terjemahan yang lama dikatakan tidak mempunyai akal, tidak berakal budi. Itu disamakan dengan hewan saudara. Saudara yang punya hewan misalnya binatang. Sekalipun saudara sudah rawat demikian rupa. Sehingga itu sudah menjadi seperti anggota keluarga saudara. Tetapi kalau orang bilang, ih sama dengan kamu mukanya. Saudara suka tidak? Sekalipun itu hewan binatang yang engkau sangat sayang. Engkau kasih pakai baju dan seterusnya. Tetapi kalau engkau dikatakan engkau sama seperti hewan, kita akan marah. Sebab hewan itu terlalu rendah dibandingkan manusia. Tetapi firman Tuhan berkata manusia dengan segala kegemilangannya, manusia dengan segala kehormatannya, tetapi tidak berakal budi, tidak mengenal Allah, itu sama dengan hewan, sama dengan binatang saudara. Di dalam kitab Pengkhotbah saudara 3 ayat 19. Apa yang dikatakan? Karena nasib manusia sama. Tertutup dengan tulisan di atas. Karena nasib manusia itu sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati demikian juga yang lain. Keduanya mempunyai nafas yang sama dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang karena segala sesuatu adalah sia-sia. Saudara-saudara, kita pengkhotbah ini mau mengajarkan kepada kita bahwa manusia tanpa akal budi, ya, walaupun dia menggunakan otaknya yang pintar, walaupun dia dengan segala upayanya dia bekerja untuk mencari kenikmatan. Tetapi kalau tidak ada campur tangan Tuhan, dia akan sama seperti binatang. Tidak ada kelebihannya. Saudara-saudara, itulah sebabnya kita pengkhotbah selalu berkata, semuanya sia-sia. Semuanya seperti menjaring angin. Saudara-saudara, apa yang dilakukan di dunia? Pengkhotbah katakan semua sia-sia. Kalau tanpa campur tangan Tuhan. Kalau tanpa hidup takut akan Tuhan. Saudara-saudara, itulah sebabnya jangan heran keadaan manusia yang tanpa takut akan Tuhan, maka kejahatannya akan sama dengan binatang. Saudara-saudara, manusia tanpa akal budi, dia tidak bisa lagi membedakan mana laki-laki, mana perempuan. Padahal pada dasarnya manusia itu diciptakan dalam dua jenis kelamin. Tetapi karena dosa manusia tidak bisa lagi membedakan mana yang laki, mana yang perempuan. Binatang saja tahu membedakan mana jantan, mana betina. Tetapi manusia sekarang tidak bisa lagi membedakan. Banyak ya yang tidak bisa membedakan. Sampai pendeta pun tidak bisa membedakan sehingga dia bisa memberkati orang pengantin sesama jenis. Saudara-saudara, itulah manusia yang tanpa akal budi. Dosa telah merusak akal budi manusia. Sehingga manusia tidak lagi berakal budi. Manusia tanpa pengetahuan, tanpa pengertian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena dosa,
Jangan heran bahwa manusia tidak lagi ada rasa kemanusiaan karena rusak jati dirinya. Kalau binatang dia membunuh kemudian dia merobek-robek, itu wajar. Dia binatang tidak punya akal budi. Tetapi kalau manusia membunuh dan kemudian dia mutilasi, dia potong-potong, itu bukan manusia. Itu binatang, saudara. Dapatkah kita merasakan hal ini? Tidak ada rasa kemanusiaan, tidak lagi berakal budi. Orang tua bisa membunuh anaknya. Suami bisa bunuh istri, istri bisa bunuh suami. Orang tua bisa bunuh anak. Baru-baru ini viral, saudara kan? Seorang ayah membunuh 4 orang anaknya. Setelah dia melakukan KDRT dengan istri. Kemudian 4 bersama-sama dengan dia. Dan keempatnya itu dibunuh. Saudara-saudara, hilang rasa kemanusiaan. Tidak ada kasih. Saudara-saudara, dosa sangat mengerikan. Kalau kita tanpa Tuhan, saudara-saudara, kita tidak akan mungkin bisa diselamatkan. Tanpa kelahiran Yesus, tanpa ada penebusan, manusia tidak akan mungkin bisa diselamatkan. Karena kecenderungan manusia bisa melakukan hal-hal yang di luar dari kemanusiaan. Mungkin awalnya dia terlihat baik. Seorang pendeta saya pernah lihat di YouTube. Dia membunuh ketika di dalam lift. Katanya dia adalah seorang pendeta. Saudara-saudara, waktu-waktu ketika orang tidak sungguh-sungguh, tidak percaya Tuhan, rusak akal budinya, tidak punya pengertian seperti binatang. Dia bisa melakukan apa saja. Itu semua diakibatkan karena dosa. Oleh karena itu penggenapan janji keselamatan bagi manusia yang berdosa dengan kelahiran Yesus itu merupakan kesukaan besar bagi semua manusia. Karena itu manusia memiliki pengharapan bahwa di dalam Tuhan manusia kembali dipulihkan. Gambar Allah kembali dipulihkan. Manusia bisa memiliki kasih. Jati diri manusia dipulihkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 21. Firman Tuhan berkata, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia kita dibenarkan. Bisa saja kita jatuh di dalam dosa. Tetapi Allah yang telah memberikan kepada kita pengampunan akan memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita bisa bangkit kembali. Kita tidak akan mungkin tetap hidup di dalam dosa. Karena kita sudah dibenarkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah hal yang pertama. Bahwa kelahiran Yesus merupakan penggenapan keselamatan bagi manusia yang berdosa. Dan itu merupakan kesukaan besar bagi manusia, bagi seluruh bangsa. Hal yang kedua, saudara-saudara, bagi Allah semua tentang manusia, bukan lagi tentang dia. Saudara perhatikan, bagi Allah semua tentang manusia, semua tentang saudara dan tentang saya, bukan lagi tentang dia atau Allah. Saudara-saudara, sebenarnya bagi Allah mau manusia itu ada atau tidak, dia tetap Allah. Dia adalah Allah yang kekal. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Manusia mau ada atau tidak, dia tetap Allah. Manusia mau percaya dia atau tidak, dia tetap Allah. Manusia mau menghina, mengejek dia, dia tetap Allah. Ibarat saudara, tanah itu tetap tanah walaupun tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan. Tetapi tumbuhan tanpa tanah dia akan mati. Ibarat seperti itu. Air tanpa ikan di dalamnya dia tetap air. Tetapi ikan tanpa air dia akan mati. Seperti itulah manusia. Allah tanpa manusia, dia tetap Allah. Tidak pernah turun derajatnya. Tetapi manusia tanpa Allah akan mati.
Manusia tanpa Allah binasa karena rusak. Itulah sebabnya saudara-saudara, hal yang kedua yang kita renungkan di peringatan hari kelahiran Yesus, bahwa bagi Allah semua tentang manusia, bukan tentang Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena kasihnya yang besar kepada kita, maka dia rela menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia untuk berkorban bagi kita, menebus dosa-dosa kita. Saudara-saudara, Filipi 2 ayat 6 sampai yang ke-8. Firman Tuhan berkata, saudara perhatikan, bagi Allah semua tentang manusia, bukan tentang dia. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah Allah yang kita percayai dalam Yesus. Baginya semua tentang kita manusia yang berdosa, bukan lagi tentang dia, sehingga dia rela mengosongkan dirinya. Dia tidak menggunakan kealahannya, kemahakuasaannya untuk bisa menyelamatkan dirinya atau membunuh, membinasakan orang-orang yang menyalibkan dia. Dia tidak gunakan karena memang kedatangannya adalah untuk menebus dosa manusia. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dia adalah Allah yang penuh dengan kemuliaan, keagungannya. Dia adalah Allah yang maha kaya, tetapi dia rela tinggalkan semuanya, dia menjadi miskin. Supaya kita yang miskin ini, yang berdosa ini bisa diselamatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya kedatangan Yesus ke dunia adalah membawa kesukaan besar bagi setiap orang yang mau meresponi kasihnya. Karena itu saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan bagi dia? Apa yang respon kita berikan kepada Allah yang sudah mengorbankan dirinya bagi kita? Apakah kita cuma puas dengan keadaan kita? Respon saudara apa, saudara? Apa yang harus engkau lakukan bagi Tuhan? Rasul Paulus pernah berkata, Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itulah sebabnya yang Tuhan kehendaki. Kalau bagi Allah semuanya tentang kita manusia, bukan tentang dia. Tetapi bagi kita hidup tentang Tuhan, bukan tentang kita lagi. Kalau kita hidup sampai saat ini, itu semua adalah anugerah Tuhan. Karena itu biarlah kita mau hidup bagi Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mati itu adalah keuntungan, kata Rasul Paulus. Ketika pada saat kita menutup mata, maka pada saat itu juga mata roh kita terbuka, kita akan melihat kemuliaan Allah. Saat itu juga. Karena itu Rasul Paulus berkata, hidup itu bagi Kristus, tetapi mati itu adalah keuntungan. Saat dia mati, saat dia melihat kemuliaan Allah karena Yesus Kristus yang menjemputnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Karena itu apa yang harus kita buat untuk Tuhan? Dia telah mengorbankan segala-galanya untuk kita. Apa yang saudara dan saya buat? Biarlah kita hidup bagi Kristus. Galatia 2 ayat 20a. Firman Tuhan berkata demikian. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara-saudara, inilah yang seharusnya menjadi prinsip kita
sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, kedatangan Yesus ke dunia merupakan harapan bagi kita manusia sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita harus melakukan sesuatu untuk Tuhan. Hidup kita bukan lagi tentang kita, tetapi hidup kita adalah tentang Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang ketiga yang akan kita renungkan dalam peristiwa Natal ini adalah hidup yang berkenan kepada Allah akan mendatangkan damai sejahtera. Injil Lukas 2 ayat 14. Injil Lukas 2 ayat 14 firman Tuhan berkata seperti ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara, hidup yang berkenan kepada Allah itu akan mendatangkan damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya, karena berita keselamatan itu disampaikan kepada gembala-gembala yang ada di padang. Pertanyaannya, apakah gembala-gembala di padang ini termasuk orang-orang yang berkenan kepada Allah? Saudara, apakah mereka? Karena pemberitaan kelahiran Yesus bukan disampaikan pada pemuka-pemuka agama yang ada di Yerusalem. Tetapi pemberitaan itu disampaikan kepada para gembala. Firman Tuhan kemarin sudah menyampaikan bahwa gembala sebenarnya di saat itu adalah orang-orang yang rendah. Orang-orang yang terpinggirkan, termarginalkan. Orang-orang yang tidak terhormat. Tetapi kenapa pemberitaan kelahiran Yesus di mana Allah menjadi manusia, kenapa datang kepada gembala-gembala yang seperti itu? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat di dalam kitab Mika 4 ayat yang ke-18. Kenapa demikian? Mika 4 ayat 18. Dan engkau hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Saudara perhatikan, menara kawanan domba dalam terjemahan yang lama itu ditulis Migdal Eder. Migdal Eder itu bahasa Ibraninya. Migdal Eder itu ya, atau menara kawanan domba itu memang tempat di mana domba-domba digembalakan oleh gembala-gembala. Dan tempat itu saudara-saudara itu sudah lama, kurang lebih 1500 tahun sebelum Yesus dilahirkan. Ini tempat namanya Migdal Eder. Itu menara kawanan domba. Nah saudara perhatikan Mika 5 ayat 1. Mika 5 ayat 1. Mika 5. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini disampaikan oleh Mika, ya. Nabi Mika itu berurutan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tempat ini sudah dinubuatkan oleh seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan. Migdal Eder atau menara kawanan domba itu terletak di Bethlehem, di daerah Bethlehem, saudara ya, tidak jauh dari Yerusalem. Itu menara, saudara, ya. Dan yang sebelahnya itu kalau saya lihat fotonya itu tahun 1930. Jadi ini tempat ini, saudara ya, itu sudah lama ada sejak dari Yakub, saudara ya. Karena kubur dari Rahel itu dekat di situ, Migdal Eder, tempat kawanan domba. Dan karena Yakub itu berkabung karena dia sangat mengasihi istrinya Rahel, maka dia membangun kemahnya dekat tempat ini. Nah, saudara-saudara tahu, di tempat inilah gembala-gembala mengembalakan domba-domba itu.
Dan sebelum Yesus lahir juga, maka di tempat inilah saudara ada domba-domba yang dikhususkan untuk dipersembahkan kepada Allah ya di bait suci. Dan kemudian gembala-gembala yang menjaga itu adalah gembala-gembala di bawah kekuasaan imam-imam. Jadi mereka harus menjaga domba-domba itu supaya domba-domba itu tidak bercacat. Karena domba-domba itu akan dipersiapkan khusus untuk menjadi persembahan di bait Allah sebagai korban bakaran dan korban pendamaian. Dan gembala-gembala pada saat itulah yang menjaga domba-domba di sekitar itu. Pada waktu kami ke Bethlehem, tempat ini sudah tidak kelihatan, sudah tidak ada menaranya. Karena itu sudah dibangun lebih bagus. Cuman itu wilayah itu yang dikatakan itu adalah daerah Migdal Eder. Ya, Efrata, Padang Efrata. Dekat Bethlehem, kota Bethlehem. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan tempat itulah yang dinubuatkan oleh Mika akan lahir seorang juru selamat. Seorang yang besar. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka disitulah malaikat menyampaikan berita itu. Karena firman Tuhan itu selalu digenapi. Itu berarti bahwa gembala-gembala itu adalah orang-orang yang berkenan. Karena mereka menjaga domba-domba yang akan dipersembahkan di bait Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan saudara, disitulah lahirnya Yesus. Saudara, disitulah lahirnya Yesus. Yesus lahir di kandang Bethlehem. Kemudian dibaringkan di dalam palungan. Berarti firman Tuhan yang dinubuatkan itu tidak salah. Dia itu seperti domba ya, yang dibawa ke pembantaian. Karena Yesus adalah korban yang akan dipersiapkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Di tempat itulah sebagaimana domba-domba itu dipersiapkan untuk dikorbankan di bait Allah. Maka Yesus lahir di situ sebagai anak domba yang dipersiapkan untuk penebusan dosa manusia. Saudara-saudara, itulah sebabnya Yesus lahir begitu hina. Cocok seperti apa yang disampaikan dan dinubuatkan di dalam Alkitab. Yohanes 1 ayat 29. Yohanes Pembaptis berkata, ya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus Kristus itu adalah anak domba Allah yang menghapus dosa saudara dan dosa saya. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Apa arti rohaninya, saudara-saudara? Berarti para gembala yang mengurusi domba-domba itu adalah orang-orang yang berkenan kepada Allah sebab berhubungan dengan Tuhan. Saudara-saudara, apa arti rohaninya bagi kita sebagai orang percaya? Kita harus melakukan fungsi gembala. Bukan saudara harus jadi gembala, tetapi fungsi gembala. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 2 sampai 3. Ini adalah tulisan pengembalaan Petrus kepada orang-orang Kristen Yahudi yang berada di perantauan di daerah wilayah Turki. Sekarang Turki, ya dulu masih dikatakan Asia Kecil. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ayat 3. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Saudara-saudara, sebagai orang yang percaya, kalau kita mau mendapat perkenanan Allah, kita harus melakukan fungsi gembala. Sekalipun saudara bukan gembala. Tetapi saudara-saudara sebagai orang yang percaya, kita ditugaskan untuk melakukan fungsi gembala. Tidak peduli saudara-saudara sebagai pekerja apa. Mungkin saudara adalah seorang pegawai negeri.
Ya, sebagai pengusaha, saudara memiliki jabatan yang tinggi. Saudara juga adalah seorang mahasiswa atau siswa. Saudara sebagai ibu rumah tangga tidak peduli. Semua kita punya fungsi sebagai gembala. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah sebabnya saudara, mari kita renungkan dalam hidup kita. Anak domba-domba yang ada pada kita, itulah yang harus kita gembalakan. Dalam rumah tangga orang tua, domba-domba itu adalah anak-anakmu. Di tempat kerja saudara, mungkin domba-domba itu adalah rekan saudara yang dekat dengan saudara. Di kantor saudara mungkin itu adalah staf saudara yang merupakan domba-domba yang harus engkau gembalakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua harus melakukan fungsi gembala. Kalau gembala itu berarti orang yang peduli dengan orang lain. Orang yang memiliki keterbebanan akan keselamatan orang lain. Orang yang melayani jiwa-jiwa. Saudara-saudara, kita tidak boleh bermasa bodoh kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus melakukan fungsi gembala. Tidak harus terus dipercayakan, oh dia sudah pendeta, oh dia itu diaken, dia itu majelis. Tetapi kita, fungsi gembala harus kita lakukan. Apakah itu di rumah tangga kita, di keluarga kita, di pekerjaan kita. Kita harus melakukan fungsi gembala. Kita peduli dengan orang lain akan keselamatannya. Dan kita membawa mereka untuk bisa mengenal Tuhan. Jangan biarkan mereka, apalagi dalam rumah tangga, dalam keluarga. Jangan kita biarkan anak-anak untuk berjalan sendiri. Kita berkata bahwa anak-anak itu kan sudah besar. Dia bisa menentukan jalan hidupnya. Tidak saudara. Anak-anak itu harus engkau gembalakan. Dia percaya atau tidak. Tetapi kita sebagai orang tua harus menyampaikan sesuatu kepada anak-anak kita. Gembalakan mereka. Dan orang yang melakukan fungsi gembala itu adalah orang-orang yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, dan damai sejahtera akan diberikan kepada orang-orang tersebut. Damai sejahtera itu tidak akan bisa dipengaruhi dengan apa yang dari luar. Saudara-saudara, orang kaya, orang yang punya jabatan tinggi, itu mereka pun tidak menjamin bahwa mereka itu akan punya damai sejahtera. Itulah sebabnya ada banyak orang-orang kaya bunuh diri. Saudara, saya membaca artis-artis Korea yang artis drakor, saudara, masih umur muda sudah bunuh diri. Apa sih yang kurang bagi mereka? Itu berarti kepopuleran mereka, kekayaan mereka tidak bisa memberikan damai sejahtera. Mereka putus asa, mereka bunuh diri. Damai sejahtera itu hanya berasal dari Tuhan. Timbul dari dalam hati. Sehingga kita selalu punya pengharapan dari Tuhan dalam situasi apapun. Saudara-saudara, 3 hal inilah yang menjadi makna dari kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Karena Kristus telah lahir menghapus dosa-dosa kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang benar. Puji Tuhan saudara-saudara, biarlah semua kita bisa merenungkan hal ini. Lakukan fungsi gembala. Pedulilah dengan orang lain. Sehingga kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Kita mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita menyanyikan pujian sambil kita merenungkan firman Tuhan. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Maka ku tetap
Ya. Dari kami mengucapkan syukur terima kasih kepada Tuhan. Sebab kami boleh merasakan bahwa Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Oleh karena kemurahan Tuhan kasih karunia-Mu, maka Engkau datang menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Kami yang sudah menyeleweng, kami yang tadinya tidak berakal budi, kami yang tidak lagi mencari Tuhan sebelumnya. Kami adalah orang-orang yang tidak berguna, tetapi Engkau menjadikan kami umat pilihan Tuhan. Kami berharga di mata Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan saat ini dalam puncak peringatan hari kelahiran-Mu, kami sungguh bersyukur buat apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Biarlah setiap firman yang disampaikan pada peringatan hari kelahiran Tuhan, semua itu bisa tertanam dan termeterai dalam hati kami. Mengingatkan kami untuk kami akan terus berdiri teguh di dalam Engkau. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari Kristus, dari kasih-Mu Tuhan. Karena Engkau telah melakukan segala-galanya bagi kami manusia yang berdosa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau sadarkan kepada kami umat Tuhan. Untuk kami mau sungguh-sungguh kepada Engkau. Untuk membalas segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Biar kami sadar bahwa kalau kami hidup bagi Kristus. Kami akan melakukan fungsi gembala. Kami bisa peduli dengan orang yang lain. Kami bisa Tuhan mau bertanggung jawab untuk keselamatan orang lain. Sebagaimana Tuhan sudah selamatkan kami. Karena orang-orang yang melakukan hal ini adalah orang-orang yang berkenan kepada Engkau. Dan damai sejahtera Allah Engkau akan curahkan bagi kami. Sehingga apapun yang kami alami, kami tetap punya pengharapan. Bahwa di dalam Engkau Tuhan akan selalu ada jalan keluar. Terima kasih banyak Bapa di surga. Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan. Mereka yang datang dengan segala masalah, dengan segala permasalahan hidup mereka. Dengan mungkin ada yang sakit dan lain sebagainya. Dengan sebuah kerinduan-kerinduan mereka yang belum tercapai pada tahun ini. Hamba serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Biar mereka tetap terus percaya dan setia kepada Tuhan. Karena firman Tuhan itu selalu digenapi dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Sekali lagi hamba serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati juga semua hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya segala jeripaya kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Bapa terima kasih. Engkau memberkati juga ibadah kami yang kedua. Biar segala pujian kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkaulah yang selalu menjadi pusat pujian, penyembahan dan pengakuan kami. Dan seluruh jemaat Tuhan terpelihara dalam kasih karunia Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu. Mari sekali lagi kita bersyukur. Kita berterima kasih buat berkat Tuhan. Dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, memelihara, melindungi dan memberkati kita mulai saat ini, besok dan seterusnya, sampai kami dapat memasuki tahun 2024 bersama dengan Tuhan. Karena Engkau adalah Allah Immanuel yang akan menyertai kami sepanjang tahun ke depan, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Selamat juga menyongsong tahun baru. Puji Tuhan. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.